Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ATM Channel, guys. Oke, hari ini saya mau share sedikit tentang bagaimana menggunakan ini mesin coffee mesin. Nah, mesin kopi. Ini kemarin video unboxingnya sudah ada di video sebelumnya ya, guys. Jadi hari ini saya mau coba share bagaimana cara menggunakannya. Mungkin mulai dari pertama saat dia masih baru gitu ya, sampai nanti kita menggunakannya gitu ya, sama cara-caranya seperti apa. Nah, yang saya tunjukkan kali ini cara dasarnya aja ya, basic penggunaannya. Oke, pertama kita lihat dulu ya bagian-bagiannya. Oke guys, ini di mesin kopinya bagian-bagiannya ya, kalau kita lihat ya. Yang pertama, ini bagian depannya, ini sisi depannya nih ya. Ini tempat untuk nanti kopinya keluar. Sorry, ini cangkir yang saya gunakan. Nah ini ya, ini ada penampungan. Kalau seandainya ada kelebihan air segala macam, ini nampungnya di sini. Ya, seperti di video kemarin, ini ada 2 tingkat sebenarnya. Nah ini saya pakai satu aja yang bawah. Oke. Nah ini tempat keluar kopinya dari sisi sini nanti ya. Kemudian di atas ini adalah tempat untuk memasukkan kapsulnya nih. Kebetulan sudah ada ya. Kalau dilihat itu tuh ada jarum-jarum, jadi dia sistemnya pakai tekanan katanya. Nah seperti ini ya, ini kapsulnya. Nah kemudian di belakang ini ada tangki airnya. Ya, jadi sebelum kita gunakan tangki ini dicuci dulu yang bersih. Setelah itu kita isi air. Nah ini ada batas untuk ketinggian air maksimumnya nih, ada di sini. Ya, nih ada garis kecil di sini nih. Ya, jadi air diisi maksimum setinggi itu. Nah, kemudian kembali lagi sedikit ke bagian depan, ini bisa ditarik ya, ditarik aja. Nah, jadi untuk kopi yang sudah digunakan, kapsulnya nanti akan dibuang masuknya ke sini. Ya, nanti seperti apa caranya, prosesnya nanti saya tunjukin. Ini bagian-bagiannya aja dulu ya. Oke, nah ini juga bisa dilepas ya guys. Coba ya. Sebentar. Duh, agak keras. Sorry, ini satu tangan. Nah, ini ya. Jadi ini bisa dilepas. Nah, ini untuk penampungan air ya. Jadi kalau dia misalkan kopinya habis dipakai tuh ada air yang tersisa yang keluar. Nah, ini masuknya ke sini. Nah, sisa kapsulnya di lubang yang sini ya. Oke, sekarang kita masukkan lagi. Oke, ya. Oke, nah sekarang itu bagian-bagiannya, dan sekarang kita masuk ke cara penggunaannya ya. Nah, untuk kapsul yang digunakan di mesin ini, yang setelah yang saya baca, ini hanya kapsul yang keluaran dari Excelso ya guys, yang seperti ini ya. Jadi kalau pakai yang lain kayaknya nggak kompatibel gitu ya. Jadi hanya bisa menggunakan kapsul-kapsul yang keluaran dari Excelso ya. Kebetulan ini yang saya gunakan. Ini yang kemarin include di pembelian. Jadi kalau lihat di video sebelumnya, jadi saya udah dapat 2 box ya, include di pembeliannya gratis gitu. Nah ini udah saya pakai beberapa ini kemarin nih. Ya udah ada 4 apa 5 apa 6 lupa. Pokoknya satu box ini isinya 12, dan yang gratis ini jenisnya adalah kopi Flores ya. Oke, sekarang kita mulai dulu ya cara penggunaannya. Oke, sebelum ini cangkir yang saya gunakan, ini cangkirnya agak kecil ya sebenarnya. Ini kalau diukur cangkir ini ketinggiannya kurang lebih 8,5 cm ya guys, dan diameternya kurang lebih 6,5 cm ya. Nih ya, kalau dilihat ya, kurang lebih ya tuh 6,5 cm ya guys, kurang lebih 6,5 cm. Tingginya tadi 8,5 cm ya. Jadi biar ada bayangan nanti ukuran maksudnya cangkir ini seberapa banyak ininya. Nah, kalau sudah dibersihkan tadi tangkinya, sudah diisi air sebatas maksimum garis ini ya, udah ada garisnya ini. Nah, sebelum menggunakan, nah ini kita hidupkan dulu ya guys. Ini ada switch on off di sini. Ini kabelnya colokin dulu. Setelah itu kita hidupkan. Nah, begitu hidup, lampu di sini akan berkedap-kedip.
ya. Ini lagi proses ya, lagi mungkin kayak komputer lagi loading lah gitu ya, lagi restart. Nah, setelah nanti tunggu ini sampai lampunya berhenti berkedip, itu tandanya dia siap digunakan ya. Oke, kita tunggu ya, makan waktu nggak nyampe 1 menit sih, harusnya cuma beberapa detik aja. Oke. Nah, kayak seperti ini ya guys. Jadi lampunya sudah standby 2 kayak gini, udah nyala terus, berarti dia udah siap digunakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk pemakaian pertama, jadi sebelum ini pakai kopi ini harus dibersihkan dulu bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya bisa di flush gitu ya istilahnya. Nah, flushnya gini ya caranya. Jadi tanpa memasukkan ini ya, tanpa memasukkan kapsulnya, jangan dimasukin ya kapsulnya, berarti kosongan aja. Nah, ini kita ini bisa taruh cangkir aja lah ya, nggak apa cangkir untuk penadah aja gitu ya. Ingat sekali lagi ya, jangan dimasukkan apa-apa dulu di sini. Kita bisa tekan tombol salah satu ini untuk membersihkan ini. Kalau saya biasanya pakai yang ini karena airnya agak banyak biar dia agak bersih ya. Oke, kita coba proses ya. Nah, ini ini airnya keluar. Ini adalah proses membersihkan ya, flushing bagian dalam. Ya, sebelum kita gunakan pertama kali. Oke. Nah, ini prosesnya berjalan ya guys. Nah, sementara dia airnya nyala, di belakang juga berkurang tuh kapasitas airnya ya guys. Lihat nih kan, ini garisnya tadi ya. Ini garis spoolnya dia udah mulai berkurang. Nah ini kalau sudah selesai, berarti dia udah dibersihkan. Proses pembersihan untuk sisi bagian dalamnya udah selesai, ya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, berarti dengan seperti ini, berarti udah siap digunakan. Nah, cara penggunaannya adalah kita buka tutup atasnya ya, guys. Buka sampai mentok. Nah, udah buka mentok. Kita ambil, kapsulnya, ya. Nah, ini kapsulnya kita masukkan di sini. Lihat nih, ini caranya seperti ini. Ya, ini udah ada kelihatan nih bentuknya nih. Persis sama bentuk kapsulnya ya, kayak gini kita masukkan. Dorong dikit, nah, dah masuk. Nah, udah masuk, tutup. Nah, begitu nutup di sini agak keras, tekan aja perlahan-lahan ya. Nah, oke. Sudah seperti itu, udah tertutup. Nah, letakkan cangkir di bawah ya. Nah, nanti ini bisa kalau kita mau pakai yang ini berarti yang ini yang untuk airnya yang kecil nih, yang sedikit. Ini namanya kalau nggak salah espresso gitu ya untuk yang ini. Nah, kalau yang ini yang jenisnya americano gitu ya. Jadi yang airnya agak banyak. Nah, kita coba bikin yang ini aja ya, yang americano ya. Oke. Setelah cangkir udah ada, taruh di sini, tekan aja tombolnya sekali. Nah, di jalan tuh guys ya. Ah, keluar dia kopinya tuh seperti itu. Oh, jadi ini mesinnya bertekanan guys. Tuh ada asapnya panas dia. Dan dia berbusa ya. Busanya itu apa sih istilahnya, saya lupa tuh. Nah, itu memang tandanya kopi yang kena tekanan seperti itu. Dan itu yang katanya yang benar seperti itu. Tapi saya nggak ngerti lah ya. Ini baunya juga langsung kecium nih, wangi banget. Bau kopi. Oke, segini ya, lihat nih. Nah, udah selesai, mesinnya udah mati. Tunggu dia sampai netesannya selesai ya. Ini masih netes, biar tetesannya berhenti dulu. Oke. Nah, kalau rekan-rekan lihat ya, untuk cangkir yang tadi ukurannya seperti kita ukur tadi ya, ketinggian kurang lebih 8,5 cm dan diameter 6,5 cm, ini dia terisi 3/4 ya guys. Jadi gini nih, 3/4 nih, udah tuh kopinya, mantap. Hehe, keren ya. Nah, setelah selesai, jangan lupa tutup ini kita buka lagi supaya sisa kapsulnya turun jatuh ke bawah ya. Kita buka lagi ya. Nah,
Nah, tuh udah ada kletek gitu jatuh. Nah, ini tutup lagi. Nah, nanti kita lihat. Kita tarik ya, guys. Kita lihat. Tuh, kapsulnya jatuh ke bawah ya. Jadi, ini bisa langsung dibuang atau dibiarkan dulu nggak apa-apa. Jadi, kalau nggak salah, ini ada kapasitas maksimumnya bisa berapa ya? Sampai 10 kapsul ya untuk menampung kapsul sisaan di sini ya. Kalau nggak salah sih, saya baca buku petunjuknya. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys, proses pemakaiannya simple. Nah, nanti kalau kita sudah tidak mau pakai atau tidak ingin memakai dalam waktu yang mungkin agak lama gitu, ini kita bisa bersihkan ya guys. Ini dalam keadaan seperti ini tadi ya. Nah, ini kita bisa bersihin. Nah, ini saya coba bersihin ya guys. Nah, bersihinnya karena ini tadi barusan dipakai ya, saya pakai air yang sedikit aja. Kita lihat aja seberapa nih. Coba sebentar ya. Oke, kita coba flush lagi ya, kita flushing lagi pakai yang airnya dikit aja. Nah, tapi proses ini nggak mesti setiap habis pakai langsung harus diginiin ya guys. Maksudnya ini ya kalau kita mau tidak pakai dalam jangka waktu yang agak lama supaya bersih waktu disimpan. Nah, ini ya. Nah, nih. Sekalian kita lihat ya. Kalau seandainya kita bikinnya espresso, takaran airnya ternyata cuma segini, dikit banget. Berarti kopi bisa jadi mungkin pahit banget gitu ya. Udah, seperti itu deh kurang lebih untuk bersihinnya. Dan sama untuk pembersihan lainnya ya kita bisa lepas ya tray-nya ini. Kita lepasin kayak tadi, kita cuci gitu ya. Oke guys, jadi tadi setelah kita bikin kopinya dan misalkan dia standby gitu ya guys, udah kita tidak pakai untuk dalam waktu beberapa menit. Tadinya lampu yang di sini 2 nyala warna biru, dalam posisi standby dia akan berubah menjadi warna hijau yang di sisi sini. Ya, ininya hijau dan ininya mati. Nah, untuk kita memakai lagi, tinggal kita pencet aja salah satu tombol, bisa ini gitu ya. Sampai, nah dia ngedip lagi nih. Nah, begitu dia ngedip, lampunya biru 2 lagi, berarti siap untuk digunakan lagi. Jadi kalau tandanya udah lampunya nyala biru 2, berarti dia siap digunakan. Sedangkan jika lampunya cuman yang ini nyala warna hijau, berarti dalam posisi standby. Gitu ya guys. Ya. Oke, sekaligus ya kita lihat, karena ini kan kopinya pakai kapsul gitu ya, kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Kita coba bongkar yang sudah selesai kita pakai tadi ya guys. Sebentar ya, kita buka dulu. Oke. Oke, sorry. Nah, ini kapsul yang udah tadi kita ambil ya. Kita ambil. Panas guys. Panas ternyata. Oke, kita kembalikan. Nah, ini panas nih ternyata guys kapsulnya nih. Nih, ini panas nih. Sebentar ya. Ambil tisu untuk tatakannya. Nah, kita tatakin pakai tisu ya guys. Nah, ini ya guys, kalau dilihat, sorry. Nih ya, di sisa kopinya ini ada ketusuk-tusuk nih. Kok apa? Bolong-bolong lubang ya di bagian atas sama di bagian bawahnya. Jadi bisa jadi jarum yang menusuk dia tadi itu yang dari atas sini tuh airnya yang dorong sampai ke sini ya. Ini nanti keluar airnya dan masuk langsung ke buang ke situ. Dan ini kalau nggak salah pakai tekanan ya. Nah, saya jujur aja penasaran, saya belum pernah buka nih. Kita buka ya sekali kita buka ya guys. Kita lihat nih seperti apa sih sisi dalamnya ya. Oke guys, kita coba bongkar. Ada apa ya? Kita pakai cutter aja nih. Bener nggak sih dia kopi gitu ya, apa-apa kita nggak ngerti. Sekalian mumpung ini hangat guys. Nah, ini udah kita buka ya, coba kita lihat ya dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini guys. Ternyata penampakannya tuh. Ya. Coba kita lihat ya, kita jatuhin ya. Nah, ternyata dia bubuk kopi beneran guys. Tuh. Ya, seperti ini nih kurang lebih nih. Ini takarannya lumayan juga nih, banyak nih. Ntar ya. Kita keluarin.
Nah, ya, mungkin udah kosong nih ya. Kurang lebih lah ya. Ini masih ada sih sedikit. Nah, kurang lebih di satu kapsul ini segini nih guys. Nih. Ya, jumlah kopinya banyak juga ya. Nah, ini bubuk kopinya nih yang di dalam kapsul yang setelah kita pakai tadi ya guys. Nih. Ah iya bener guys, ini bubuk kopi nih ternyata. Iya, betul. Bubuk kopi. Jadi ini kopi asli ya guys yang dimasukkan di sini ya. Ya sekedar pengen tahu aja, penasaran gitu ya. Bener bawa kopi. Oke guys. Ya. Jadi sudah terjawab nih penasarannya ya. Kalau saya sih pengen tahu aja dalamnya seperti apa. Udah ya, katanya nih bisa untuk dipakai di tanaman guys. Jadi bisa ditaruh di tanaman. Oke guys, jadi seperti itu ya kurang lebih cara penggunaan mesin kopi ini ya, Unacafe Excelso Unacafe System ya. Jadi kalau menurut saya simple banget dan hemat waktu banget gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi itu juga nggak repot-repot ya kalau kita mau pakai mesin kopi yang mungkin pakai apa ya, macam-macam kan mesin kopi ya. Hanya ini kalau menurut saya ini simple, jadi efisien di waktu dan kopinya kopi bener juga gitu ya. Nah ini hasilnya juga tadi seperti udah kita lihat ya. Nih ya, kopinya juga bagus, enak. Nah menurut saya ya happy lah ya pakai ini, simple gitu ya. Oke guys, mungkin itu aja sharing singkat saya bagaimana saya menggunakan mesin ini. Jadi nanti jika ada saran atau komentar atau pertanyaan boleh ketik di kolom komentar ya. Oke guys, jangan lupa subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video-video kami. Oke, itu aja dulu video kali ini. Terima kasih sudah ngikutin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.